Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas TIP RV20B dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di sini kami akan mempresentasikan tentang subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Adapun dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Ajis Nurjaman, yang kedua Bambang Pamungkas, yang ketiga Bia Marskariski Kurniapala, selanjutnya Diva Raihan Darmawan, dan Pardan Rizky Prayoga. Sebelum kepada implementasi dengan Cisco Packet Tracer, adapun pengertian dari subnetting. Berikut pengertiannya. Subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecah atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Dapat didefinisikan juga, subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Dengan subnetting, maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang memiliki host ID. Untuk selanjutnya, tujuan utama subnetting. Baik, untuk tujuan utama subnetting antara lain untuk mengefisienkan pengalaman jaringan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita ingin menggunakan kelas C saja terdapat 254 kurang 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, diartikan membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang keempat, untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang keempat, maksudnya yang kelima, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Baik, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu subnetting dan alamat IP. Alamat IP terdiri dari nomor 32 bit yang pergi ke 0, ke 4, 2, 9, 4, 96, 72, 95. Itu dibagi menjadi 4 oktet. Setiap oktet dikonversi menjadi desimal dan dipisahkan oleh titik, yang berarti internet dapat terdiri dari 4,3 miliar alamat. Yang pertama, jaringan kelas A menggunakan MAC subnet default yaitu 255.0.0.0 dan memiliki 0 sampai 172 sebagai oktet pertama. Berikutnya yaitu jaringan kelas B menggunakan subnet MAC default 255.255.0.0 dan memiliki 128 sampai 191 sebagai oktet pertama. Yang berikutnya yaitu kelas C, menggunakan subnet MAC default 255.255.255.0 dan memiliki 192 sampai dengan 223 sebagai oktet pertama. Jaringan kelas A, B, atau C, TCP/IP dapat dibagi lagi atau disubnetkan oleh administrator TI organisasi. Baik, berikut adalah tampilan konsep dasar subnetting. Yang pertama ada skala menampilkan 3 subnet, dan yang di sebelah kanan adalah skala jika dilihat dari rumah sama menggunakan konsep subnetting.
Baik, selanjutnya yaitu implementasi subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Baik, saya akan menjelaskan implementasi Cisco saya akan menjelaskan implementasi subnetting pada Cisco. Jadi kita membutuhkan 2 router, lalu 4 switch, dan 4 PC. Setiap PC itu mewakili 30 hosting untuk dalam kasus ini. Terus penghubung antara router memakai penghubung serial. Terus penghubung dari router ke switch dihubungkan dengan Giga Ethernet. Lalu ke switch ke PC menggunakan Fast Ethernet. Terus untuk konfigurasi routernya, di serial kita masukkan IP address untuk routernya, itu 192.168.100.129. Untuk subnet masknya akan muncul otomatis ketika kita mengklik kolom ini, tetapi kita edit lagi angka paling terakhirnya menjadi 224. Lalu sama halnya dengan router 2 di serialnya. Untuk di Giga Ethernet kita masukkan IP juga 192.168.100.1. Untuk subnet masknya bakal otomatis bisa sama halnya dengan di IP address di Giga Ethernet yang kedua, 192.168.133. Subnet masknya sama, bakal otomatis. Lalu di router 2 konfigurasinya untuk serialnya 192.168.100.158. Subnet masknya disamakan. Sama halnya di gigabit Ethernetnya. IP-nya 192.168.100.65. Subnet masknya bakal otomatis. Di gigabit yang kedua juga 192.168.100.97. Subnet masknya bakal otomatis. Nah, lalu selanjutnya untuk mengkonfigurasi switch-nya kita dilakukan di CLI. Kita tekan enter, ketik enable, kita ketik configure terminal. Lalu kita masukkan IP address untuk routernya. Untuk IP address router 1 yaitu 168
102. Lalu masukkan juga subnet masknya yang tadi 255, 224. Lalu setelah itu enter, masukkan IP default gateway-nya, yaitu 198.168.101 dan langsung close saja. Lalu sama halnya digunakan untuk switch yang selanjutnya, tapi dengan IP address dan IP gateway yang berbeda. Lalu untuk selanjutnya kita mengkonfigurasi di PC. Nah, kita masukkan IP address untuk PC1 192.168.130 subnet masknya samakan. Setiap subnet mask yang masukkan itu sama ya. Terus untuk default gateway-nya sama dengan default gateway untuk switch 1. Dan begitu itu semua berlaku ke PC-PC yang selanjutnya dengan IP yang berbeda, tetapi IP default gateway-nya sama dengan switch. Lalu setelah semuanya dikonfigurasi, kita masuk ke router lagi, terus klik static. Nah, karena saya sudah memasukkan, jadi saya itu memasukkan network diisi oleh 192.168.100. Lalu masknya sama dengan yang sebelumnya. Lalu next hop-nya 192.168.192. 100.158. Untuk next hop-nya itu sama ya, tiap IP yang dimasukkan. Tetapi maaf, untuk network yang dimasukkan. Tetapi networknya itu yang membedakan hanya ujungnya. Kalau yang kedua 32, 64, yang terakhir itu 96. Sama halnya di router 2. Kita masuk ke static. Untuk networknya sama aja seperti di router 1, tetapi yang membedakan itu di next hop-nya. Yaitu ujung angkanya, ujung bitnya itu diganti jadi 129. Setelah dimasukkan semuanya, maksudnya di add, ya tinggal kita close dan kita cek di simulasi. Oh ya, untuk mengeceknya jangan lupa untuk add simple PDU ya ke tiap PC. Lalu kita jalankan skenario yang baru. Saya akan masuk ke switch, dari PC ke switch.
Lalu dari switch masuk ke router. Masuk lagi ke switch dan masuk lagi ke PC. Karena tujuannya ke PC1, jadi jalurnya dari PC0 ke switch 1 ke router 1 ke langsung dari router 1 ke switch 2, lalu setelah ke switch 2 ini destinasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.